Halo deh, kembali lagi bersama saya Mas Bonong, dan di video kali ini saya akan mereview suatu barang yang saya dulu kurang lebih sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu lah, memang agak lama. Nah, videonya ini saya sengaja tidak membuat video unboxing karena sudah terlalu banyak youtuber lainnya itu yang sudah melakukan unboxing, terutama motovlogger gitu kan ya. Nah, barang yang mau saya review ini adalah intercom. Dan intercom apa nih yang akan saya review? Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan like, comment, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti kalian akan mendapatkan update terbaru dari channel Mas Bonong. So, here we go. Nah, kemarin itu saya sempat membeli alat komunikasi yang saya pasangkan di helm atau intercom. Dan ini intercom yang saya beli adalah Maxto M2. Nah, akan saya tunjukkan terlebih dahulu. Nah, oke, sebelumnya saya mohon maaf ya, antara helm sama intercom lebih mahal intercomnya. Karena ini helm sehari-hari saya kalau misalkan saya lagi kerja gitu ya. Nah, dari rumah ke tempat kerja ini helm yang saya pakai. Terus kenapa nggak pakai helm full face? Karena helm full face-nya itu saya eman-eman gitu supaya nggak gampang rusaknya. Karena saya tipikal orang yang tidak terlalu tahu caranya merawat helm yang baik dan benar, meskipun di YouTube itu tutorialnya itu banyak. Makanya saya pakai helm yang ini, yang on the go aja deh, yang sering saya pakai. Nah, kebetulan intercom yang saya beli ini adalah intercom Maxto M2 dan saya pasangkan di helm TRX bawaannya Honda CR-V ini. Nah, kalau misalkan kalian tanya kenapa nih saya beli intercom ini, nah ini sekalian saya review kenapa saya beli intercom ini. Jika ditanya kenapa nggak beli intercom merek lain gitu misal gitu ya. Ya, dulu itu sempat kepincut beli intercom Fritcon T-Max kalau nggak salah. Nah, itu saya sempat kepincut mau beli itu, dan ketika saya beli di Yoga Speaker Shop, kebetulan barangnya itu lagi kosong. Terus kalau misalkan saya mau beli online itu harganya agak mahal, jadi selisih 50-100 ribu kalau nggak salah waktu itu. Nah, karena budget saya itu cukupnya sampai 700 ribu, makanya saya nggak jadi beli Fritcon T-Max waktu itu. Terus kenapa nggak beli EJS G7? Nah, ini ada beberapa alasan kenapa saya nggak beli intercom dari merek lain. Oke, nah ini alasan yang pertama karena saya beli Maxto M2. Yang pertama itu dari harganya terlebih dahulu. Yang jelas pasti harganya ini faktor penentu utama kenapa saya beli Maxto M2. Dibanderol dengan harga 700 ribu, kalau menurut saya sebagai user atau sebagai pengendara yang baru pertama kali pakai intercom, sebenarnya di harga 700 ribu itu cukup masuk akal untuk dibeli untuk sebuah intercom. Karena ada pabrikan-pabrikan lain yang harganya jauh lebih mahal, fiturnya nggak sebagus seperti seperti Maxto gitu loh. Di harga 700 ribu itu cukup masuk akal juga untuk entry level intercom. Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan intercom lainnya itu jauh lebih murah sebenarnya. Seperti Sena mungkin, nah itu harganya jauh lebih mahal. Memang tidak apple to apple sih secara kualitas. Tapi kalau misalkan kita ngomong secara fungsi, mungkin Maxto M2 ini bisa dipertimbangkan karena faktor harganya itu jauh lebih murah. Nah, selain itu harganya ya menurut saya di harga 700 ribu itu dibandingkan dengan harga intercom lain memang cukup murah, tetapi kualitasnya ini yang tidak murahan. Nah, ini akan saya lanjut ke faktor yang kedua, yaitu tentang kualitasnya. Ngomongin kualitas berarti tidak jauh dengan fiturnya nih. Nah, kenapa saya terpincut membeli Maxto M2? Karena fiturnya ini cukup melimpah. Nah, yang pertama itu dia itu water resistant. Nah, kenapa kok tahu dari water resistant nih intercomnya ini? Di buku manualnya itu memang tertulis dia itu sudah water resistant gitu, IP berapa saya lupa. Dan kebetulan kemarin ada temen yang sudah pakai intercom Maxto M2 ini dan sudah melakukan perjalanan dari Bandung ke Jawa Timur, dan waktu itu sedang musim hujan. Ternyata intercom ini tuh cukup tahan air gitu dan tidak ada kendala sama sekali ketika digunakan pas hujan. Nah gitu, karena yang pertama fiturnya water resistant. Ini kalau misalkan biker sangat butuh sekali nih. Nah, terus fitur yang kedua itu bisa partikel sampai 6 rider. Di manual booknya itu sudah tertulis bisa partikel sampai 6 rider. Di harga 700 ribu dia itu bisa partikel 6 rider. Siapa sih yang nggak mau gitu kan? Kalau misalkan kita lihat dari pabrikan lain dengan harga yang masih satu range lah dengan Maxto M2 di harga 700 ribuan ke bawah mungkin gitu ya. Semisal kayak EJS G7 gitu kan. EJS G7 seingat saya cuma bisa partikel cuma 2 orang atau 3 orang maksimal. Seingat saya cuma gitu. BTS 3 itu nggak bisa partikel lebih dari 3 orang kayaknya deh. Makanya saya pilih
Max 2 M2 gitu. Kalau misalkan ditanya kalau misalkan kita bandingkan dengan Max 2 M2 dengan Freecon T-Max. Nah, tadi itu di availability, ketersediaan barang waktu itu dengan harga 700.000 yang ada cuma Max 2 M2. Kalau Freecon T-Max itu sebenarnya bisa fiturnya mirip seperti Max 2 M2 gitu. Cuman karena barangnya nggak ada makanya saya nggak jadi beli. Maka saya beli Max 2 M2. Selain itu selain bisa particle 6 rider, ternyata usernya ini cukup banyak gitu. Makanya saya memilih Max 2 M2 ketimbang Freecon T-Max seperti itu. Fitur yang ketiga ini tentang jarak koneksinya antara intercom satu dengan intercom lainnya. Kemarin sempat saya cek dan sempat saya cek di manual booknya. Kalau di manual booknya itu sampai 1000 meter. Kita belum pernah sama sekali kayak ngecek bener-bener 1000 meter apa enggak. Cuman kemarin waktu saya ngetes dengan teman saya yang sama-sama pakai Max 2 M2, itu jarak paling jauhnya itu sekitar 500 sampai 700 meter, nggak sampai full 1000 meter. Mungkin karena ada beberapa kayak faktor-faktor penghalang, mungkin ada banyak bangunan atau ada intervensi sinyal lainnya, jadi nggak sampai full 1000 meter. Ya ini masih belum kita buktikan 1000 meter penuh, itu masih belum sepenuhnya terbukti yang 1000 meter. Range 500 meter reasonable for me, sangat masuk akal sekali. Nah, setelah itu ada fitur radionya juga. Well, fitur ini sebenarnya tidak saya pakai, cuman kalau misalkan nanti ketika HP kita atau baterai dari intercom lainnya itu putus, kita itu bisa menggunakan intercom kita sebagai radio. Ya sebagai peneman sebagai rungon-rungon lah. Kalau misalkan bahasa Jawanya itu rungon-rungon atau penghilang rasa penat ketika di jalan, kita bisa mendengarkan radio. Nah, itu itu fitur lainnya. Ternyata radionya itu sangat berguna. Belum pernah saya pakai, tapi ini menurut saya berguna. Terus yang kedua, itu bisa connect HP dan intercom. Kalau dilihat dari manual booknya, itu intercomnya bisa connect langsung HP dan bisa langsung connect ke intercom lainnya. Jadi kayak dua arah itu bisa. Jadi kalau misalkan kita punya boncenger, sama-sama pakai Max 2 M2 dan kita mau mendengarkan lagu-lagu romantis gitu ya. Nah, intercom kita itu bisa langsung connect ke HP dan kita bisa mendengarkan bareng lewat dua intercom. Nah, itu sih menurut saya breaking the deal banget sih ya gitu. Sekarang kita ngomongin faktor yang ketiga yang kenapa saya memilih Max 2 M2. Nah, alasan yang ketiga ini tentang desainnya. Desainnya itu sangat compact dan minimalis. Jujur Rek. Nah, kalau misalkan ketika lihat intercom ini, saya jatuh cinta banget sama desainnya sih. Desainnya tuh compact, kecil gitu, minimalis, gak terlalu kentara gitu kalau misalkan ini sebuah intercom. Kalau dibandingkan dengan dengan Freecon T-Max ya, memang Freecon T-Max itu secara desain dia itu bulky, dia itu gede banget gitu kan, keker banget gitu. Cuman terlalu mencolok gitu. Secara desain, secara warna dia terlalu mencolok. Dibandingkan dengan EJS K3, EJS K7, EJS K7 itu memang secara desain mirip-mirip Sena lah, Sena Be-like gitu, versi budget. Balik lagi, itu terlalu besar menurut saya. Terus kalau misalkan BTS 3 mirip-mirip lah. Kalau misalkan secara desain mungkin BTS K3 itu terlalu besar gitu. Nah, karena desainnya compact dan minimalis, itulah alasan kenapa saya memilih Max 2 M2. Nah, sekarang kita akan masuk ke faktor yang keempat kenapa saya membeli Max 2 M2 ini. Nah, yang keempat itu tentang kualitas audionya. Kalau kualitas audionya ini gimana ya kalau bisa saya gambarkan? Kesimpulan saya tentang audionya itu enak didengar. Ada beberapa intercom dari pabrikan lain. Setelah saya research gitu ya di YouTube, setelah saya teliti di YouTube, nonton videonya, kualitas audionya bagaimana, terus pendapat dari reviewernya gimana gitu kan. Audionya Max 2 M2 ini memang bener enak didengar, tidak terlalu ngebas dan juga tidak terlalu cempreng. Jadi tidak membuat telinga kita itu sakit. Telinga kita itu bisa menerimanya. Cempreng nggak sama sekali, justru enaknya itu. Suaranya itu jernih. Enak lah pokok didengar gitu. Jadi kalau misalkan kita mau dengerin musik gitu, kita pasti enak gitu mendengarkannya gitu, nggak terlalu ngebas dan juga nggak terlalu cempreng. Nah, terus yang faktor yang kelima ini yang menjadi faktor penentu juga, yaitu karena kualitas baterai atau daya tahan baterainya. Kalau saya bilang daya tahan baterainya ini cukup awet ya. Ketika saya ngecas selama 1,5 jam itu dia itu bisa tahan standby sampai 1 minggu lebih. Kalau misalkan saya ngomong itu sekitar 1 sampai 2 hari. Kalau misalkan saya pakai
standby itu sekitar 7 hari sampai 8 harian, itu baru ngecas lagi sambil dengerin musik ya kalau misalkan pas lagi di perjalanan gitu. Tapi kalau misalkan ngomong, ketika kita ngomong pakai intercom dengan pairing dengan intercom lainnya, ini masih belum saya buktikan. Tapi kalau di manual booknya itu 8 sampai 9 jam. Ya cukup awet loh 8-9 jam. Dan by the way, kita ngapain 8 jam perjalanan full gitu kan? Pasti kita nanti akan berhenti gitu kan. Nah, selagi kita berhenti di tengah-tengah perjalanan, kita bisa ngecas gitu kan. Jadi kayak nggak on terus gitu. Tapi untuk untuk daya tahan baterai bisa digunakan untuk ngomong selama 8 jam nonstop, itu it's a breaking the deal of course. Ternyata brand ini tuh bisa connect dengan dengan brand lain gitu loh. Intercom ini bisa connect dengan intercom lain, baik itu dari Sena atau Pektok atau dengan EJS atau yang mana aja. Itu dia tuh universal ternyata. Itulah kenapa saya pilih Max 2 M2 ketimbang intercom lainnya. Kalau misalkan nanti saya punya teman pakai Pektok, sebenarnya bisa connect gitu. Kalau misalkan ada teman yang punya Sena, saya langsung bisa connect juga gitu. Beda dengan beberapa pabrikan yang kayak anti banget dengan pabrikan ini gitu, kayak nggak mau connect, itu ada sih sebenarnya. Nah, itu tentang kelebihannya. Nah, kalau misalkan ditanya kekurangannya ada apa enggak? Ada. Kekurangan dari intercom Max 2 M2 ini ada. Nah, yaitu yang saya temukan cuma satu. Jadi kalau misalkan kita lagi dengerin HP nih ya, dengerin HP di jalan gitu, posisinya lagi pelan gitu mungkin, kadang HP-nya itu putus nyambung koneksinya dengan intercom. Well, sebenarnya saya nggak tahu ini penyebabnya apa. Cuman asumsi saya mungkin ketika saya connect HP dengan intercom, ada perangkat lain yang Bluetooth-nya itu juga nyala dan berusaha untuk masuk ke koneksi kita. Nah, itu mungkin aja. Jadi sempat kayak terputus-putus gitu mungkin. Kalau misalkan kalau misalkan nggak ada peranti lain yang mencoba untuk masuk ke koneksi kita, mungkin nggak ada masalah sama sekali gitu. Ya mungkin di faktor koneksi sih. Faktor koneksi antara HP ke intercom itu mungkin sedikit bermasalah kalau misalkan ada perangkat lain yang Bluetooth-nya juga nyala. Nah, itu aja sih. Kalau misalkan ditarik kesimpulan nih ya, intercom Max 2 M2 ini sangat worth it untuk dibeli di harga 700.000 sebagai intercom entry level. Mungkin videonya sampai sini dulu tentang review Max 2 M2. Kalau misalkan nanti kalian ada masukan tentang Max 2 M2, kalian boleh tuliskan masukannya di kolom komentar. Dan pastikan juga kalau misalkan ada hal-hal yang kurang nih, tulis saja di kolom komentar, oke? Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa tekan like, comment, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya nanti kalian akan mendapatkan update terbaru dari channel Mas Bonong. Terakhir, patuhi rambu lalu lintas, hormati pengendara lain, lengkapi surat berkendaranya juga, dan juga peralatan berkendaranya juga harus dilengkapi. This is Mas Bonong. I will see you guys on the next video. Bye bye. See you.